Itu mulut sampean bilang tadi barusan. Iya, karena sampean membranding Sancan ini sebagai dosen, makanya saya menyampaikan. Kata saya ge bocah, saya mengusulkan, tolonglah, ditinggallah. Kita tinggalkan dulu latar belakang kita. Saya hanya mempertanyakan sebentar dulu, sebentar. Nah, lanjut ya, tunggu. Abang udah rampak, mohon maaf dulu. Bang. Saya dulu. Bang sebentar. Bang Paul tunggu sebentar. Oke. Saya kasih bukti ya. Saya kasih bukti by data nih ya. By data kata sewa data primer ini catatan di Narkoba Ashraf. Saya kasih tunjuk nih. Saya kasih tunjuk data dari Narkoba Ashraf Irak. Nah, kelihatan nggak? apa itu datanya, Pak? Ini dari Narkoba Ashraf Irak. Oke. Gimana? Coba kamu sekarang balas. By data juga. Jangan cuman pendapat. Mana Nakobah yang membatalkan Ba'alawi, coba. Narkoba yang tidak membenarkan, yang tidak mengisbat, berarti dia menyalahkan. Kalau sampean hanya bisa nyebutkan di dunia, Ini kesepakatannya. Ini loh Bapak. Tandanya mau, diam itu tandanya mau. Ini satu-satu. Tandanya mau. Ini si rampak bodoh sekali sih. Iya, saya bodoh. Satu-satu dong. Satu-satu dong ya. Begitu caranya. Apa umum itu? Gimana sampean ini? Aduh. Ini Nggak usah panik, santai, satu-satu dulu. bukan Saya nanya, sebentar, pertanyaan saya sama Bang Sancan belum selesai loh. Kenapa yang lain ikut-ikutan? Kita nggak dikondisikan gitu, biar kondusif, tolong ya, biar enak dengerin. Saya sudah tunjukkan datanya. Sekarang Anda tunjukkan datanya, jangan ngomong cuman. Pak, seandainya saya tidak menunjukkan data, sah nggak diskusi ini? Salah, itu mah cuma Kenapa salah? imajinasi Saya kan Enggak, gini. Dari awal saya hanya Tapi dengan tanya. catatan komitmen di awal, antum pegang. Antum tadi mengiyakan di awal kan? Oke, kita ikut. Kan begitu? Iya. Itu kesepakatan awal yang Anda sampaikan. Ya iya udah itu. Jadi jangan bahasanya sampean bilang katanya gara-gara memang tidak ada berarti tidak diakui. Loh, Gini loh gitu? Pak, itu menjadi hukum. Diam itu kan Pak. tandanya mau. Gimana sih Itu sampean? namanya maksa. Kalau orang Enggak bilang maksa, diam enggak itu maksa. tandanya Gini. mau. Terus sekarang kita melihat respon kiai-kiai pada Barambak diam berarti paham. membenarkan dong atau Paham menyalahkan. bargaining nggak? Barambak paham bargaining nggak? Paham? Lah itu korelasinya di situ. Kenapa? Enggak, saya ngobrolnya tadi belum selesai. Ya, saya hanya nanya kepada Bang Sancan. Alasan Anda apa? Oke, Ya, tadi kan disebutkan karena data, ya kan? Sebentar. Karena Tadi data saya sudah dan data jawab, ini, saya data sudah itu jawab. kalau data primer Alasan berarti saya- langsung catatan si peneliti. Gitu loh. Jangan nanti data Kan tadi saya sekunder bilang dianggap data catatan di primer. Narkoba Ashraf itu. Data primer itu biasanya Dengar. dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama loh. Sumber pertama. Jadi kalau hanya isbat dari salah satu narkoba itu tidak bisa dijadikan sebagai data primer, Bapak. Itu loh. ini dia ini. Berarti Anda tidak ngerti. Loh, Rampak, kok jadi saya data yang nggak primer ngerti tentang gimana nasab dong? itu. Yang mau diteliti Ya iyalah, siapa? Anda tidak ngerti. Kan mau Ya, soalnya meneliti. Bang Ranca, data primer itu data yang memang diambil dari sumber utamanya ya, berarti Nah, Rasulullah harus sumber ngomong. utama gitu. Sebentar, itu berarti Rasulullah yang harus ngomong. Abang Ya bisa nggak bukan carikan dong, bukan. Loh, itu data primer loh ya. Ubaidillah. Bukan, baru itu sumber data primer. Itu data primer dan sumber primer itu adalah data yang diambil dari sumber pertamanya, bukan sekunder loh ya. Itu Yang bilang abang tanyakan sekunder itu siapa, namanya. Bapak? Loh ya makanya abang itu kan nanyakan masalah primer. Berarti Rasulullah harus ngomong nih. Iya, saya nanya masalah primer, sedangkan yang disebutkan Bang Sancan itu tidak bisa diklaim sebagai data primer. Karena hanya sebatas isbat untuk catatan nasab. Nggak bisa dong. Dan sebentar, dan data primer yang dipertanyakan itu adalah suatu kemustahilan karena data primer itu harus Rasulullah. Kalau Kemudian dari mustahil, Rasulullah, kenapa Anda Rasulullah. percaya? Selesai ya.
Kalau itu mustahil, kenapa Anda percaya? Selesai kan? Iya, ya. Kan kita tahu Menurut saya, Rasulullah itu sudah meninggal. taslim dong, kalian taslim dong. Udah selesai nih. Sebentar. Kembali. Rasulullah itu sudah meninggal. Tidak mungkin kita sebagai seorang muslim untuk membangunkan beliau. Nggak bisa. Rampak. Tapi kalau umpamanya menanyakan kepada saya, Bang Rampak, sebentar dulu Yai. Saya karena tadi enak ini sebenarnya beliau itu enak sebenarnya diajak berdiskusi ini. Enak. Jadi begini, Abang Rampak ya. Abang mungkin akan bertanya hal yang sama mungkin, ya. Soal bagaimana keyakinan saya, kenapa saya meyakini bahwa itu adalah dzurriyyah Rasulullah, kan begitu? Pertanyaannya. Ya. Kalau saya mengacu kepada soal pembuktian keturunan, ya, di dalam KUH Perdata. Simple. Apa aja yang bisa saya yakinkan? Satu, adanya bukti tertulis, ya, adanya sertifikat yang dari Robito itu. Satu. Yang kedua, keterangan saksi. Saya tidak membutuhkan saksi banyak-banyak, saya hanya membutuhkan saksi orang yang menyaksikan bahwa benar itu adalah dzurriyyah Rasulullah dari kalangan para habaib itu. Selesai bagi saya. Yang ketiga, ada persangkaan. Yang keempat, pengakuan. Dan kelima itu ada sumpah. Dan itu sudah melengkapi semuanya. Untuk saya yakin. Buat apa saya membahas yang lain-lainnya? Itu kalau kita berbicara alat bukti yang diakui dalam hukum positif soal pembuktian nasab. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dimaksud nasab, Bang Sanca, Bang Ranca? Coba jawab dulu. Apa yang dimaksud dengan nasab itu? Coba jawab saya. Aneh-aneh lebih cenderung gini. Pertanyaan yang yang setara juga ketika gini. Pertanyaan kepada siapa, Pak? Kepada Bang Sanca. Tolong pertanyakan kepada si Rampak, ya. Kita bicara data by data. Silakan tanya sama si Rampak itu, dia untuk membatalkan itu apa sandarannya gitu. Pak, yang membatalkan siapa, Bapak? Saya hanya menanyakan. Dari apa masalahnya harus diulangin lagi? Udah jangan muter-muter by data. Kok muter-muter sih, saya yang dipaksa muter. Justru Bang Ali ini memaksa saya untuk muter. Abang Rampak. Gitu loh. Abang Rampak. Ngomongan lu Rampak kayak butuh kentut, muter-muter. Abang Rampak. Abang Rampak. Iya, Bang. Abang Rampak. Oke. Abang Rampak, coba saya ingin tahu pengertian nasab itu menurut Abang apa itu? Nasab dalam itu pembuktian. keturunan. Kita berbicara ilmiah aja. Hah? Keturunan. Keturunan bagaimana maksudnya, Bang? Ya keturunan. Si A. Hanya begitu aja. Si anak si C gitu. Tapi kalau dalam kajian umum ya, nasab itu adalah hubungan biologis antara seseorang dengan leluhurnya yang ditentukan melalui apa? Melalui jalur ayah. Itu loh. Makanya itu biasa sering disebut sebagai patrilineal. Bener nggak? Oke, Bang. Oke, Bang Rampak. Begini, Bang. Ya. Saya coba lengkapi ya, Bang ya. Saya tidak nyalakan, tapi saya coba lengkapi. Ya. Di pasal 103 nasab itu disebutkan bahwa adalah hubungan keturunan yang sah antara seorang anak dengan orang tua laki-lakinya. Itu nasab. Iya. Dijelaskan di dalam pasal 103, oke? Siapakah anak? Dalam pasal 100 itu disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Mengacu kepada apa? Mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Mari sekarang kita kalau berbicara nasab, dasar hukum positif untuk membuktikan nasab itu bagaimana? Itu kan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rujukannya, betul nggak, Bang? Ya. Pasal 832 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah anak-anak dan keturunan dari si pewaris, baik sah maupun di luar kawin selama mereka diakui menurut hukum. Nah, pertanyaannya sekarang kan begini, Abang Daram, Pak. Abang itu yakin bahwa nasab Alawi itu Bang Pau yakini dari apa? Saya hanya berdasarkan bukti aja, Bang. Ya, satu bukti tertulis saya sebutkan tadi. Abang kalau mau bukti tertulisnya, Abang nanya nanti kepada Robito Alawi ya. Yang kedua keterangan saksi. Udah banyak testimoni kesaksian.
ya, yang sama-sama sedara mereka, sama keturunan, oke? Dan yang ketiga, ada persangkaan dan pengakuan serta sumpah. Saya sesimpel itu, Abang Rampa. Tapi kalau berbicara masalah kitabnya, itu Ustadz Kori itu. Kalau aku hanya bisa jawab begitu, Bang Rampa. Oke, Bang Rampa ya. Itu aja jawaban saya, Bang Rampa ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Pau. Jadi gini Bang ya, ini kasusnya beda dengan 1, 2 tahun, 3 tahun yang lalu dalam urusan nasab. Ini sudah ratusan tahun, kan begitu. Jadi justru saya terlihat aneh bahwa abang ini mudahnya mempercayai sebuah catatan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kenapa? Katanya gini ya, tapi tidak jawab dengan data. Loh Pak, posisi saya di sini itu menanyakan bukti loh Pak. Kok saya dituntut untuk menunjukkan bukti? Iya, gimana kan dong? saya sudah jawab buktinya. Saya sudah Makanya, ini yang jawab kita... buktinya sekarang. Anda kalau memang tidak meyakini nasab Alawi tidak sah, buktinya juga. Kamu pakai data dong. Ini bukan soal yakin tidak yakin, gini Bapak. ya. Bapak tadi kan sudah menyampaikan alasan nih. Bertanya. Orang begini loh Pak, biar dulu perkaranya jelas gitu loh. Bentar dulu, sebentar Sembak. Sampean itu kan bertanya. Tatkala pertanyaan sampean itu sudah dijawab, artinya sampean harus mau dan ikut. Itu selesai. Loh, orang mau bertanya gitu loh. Bukannya berkelit. Kalau misalnya sampean berkelit, itu namanya bukan bertanya sampean gitu. Loh. Ya apa ya? Saya kan paham kan? Paham literasi kan? Diberikan. Paham literasi kan? Belum clear. Berarti harus literasi kan? Harus dikejar dong. Mereka kalau misalnya yang mereka sendiri tadi awal bertanya ke sekarang begini. Gitu loh. Untuk memvalidasi dan memverifikasi data itu harus ke sumbernya. Saya tanya sekarang, sampean udah pernah belum seperti itu? Maksudnya pernah gimana? Tuh kan bodohnya sampean kan seperti itu. Loh, enggak, sampean ini ngomongnya nggak jelas. Jelas untuk memverifikasi dan validasi data. Oke, Bang Sanca sudah sampaikan. Saya sambil berjumpa ngobrol itu kayak Bang Bravo ini loh, enak diajak diskusi Bang Bravo itu. Jadi Bang Bravo alasannya jelas. Karena ini karena merasa ada saksi juga, makanya Bang Bravo percaya. Kalau saya pertanyaannya untuk Bang Bravo, semudah itukah Anda meyakini tanggal verifikasi itu harus dilanjutkan? Saksi itu harus bersalah. Bagaimana? Saksinya pendusta bukan? Orangnya zobit enggak? Adil enggak? Ya, itu. Bahwa kalau sekedar tulisan saja siapapun bisa kok membuat. Bahkan kalau kalian sudah meyakini sebelum memverifikasi, siapapun yang mengaku sebagai durian Nabi dengan membawa bukti, maka kalian semua akan membenarkan. Itu kesimpulan. Abang Rampa. Ya. Bang. Ya. Saya sambil berjalan saya mute ya Bang ya. Abang diskusi dengan Bang Bravo, hati-hati Bang Bravo. Hati-hati. Mohon maaf kalau ada salah kata, ternyata orang tua bos, saya kasih tahu. Aku sudah ngomong macam-macam. Mohon maaf Bang Rampa. Oke? Lanjut lagi Pak. Baru kemarin sore tahun 85 Bang Pau. Saya 85 Bang Bravo. Ilmu saya aja yang tua Bang Bravo. Ilmunya doang yang tua. Ada Bang, bercanda. Oke, hati-hati Bang Bravo. Oke Bang, aku jalan dulu ya Bang ya. Oke, hati-hati di jalan. Dalam lindungan Allah, insya Allah, iya. Emang percaya Allah lu masih rampak. Sebentar, Beb. Tadi kan saya dengan Bang Rampa kan dia mengajukan pertanyaan. Saya jawab. Bang Bravo nih orang pinter namanya. Bisa diajak ngobrol. Dengarkan dulu dong. Saya sudah jawab, kemudian saya tampilkan bukti datanya. Nah, sekarang saya bertanya pertanyaan saya. Anda mau semudah itu Anda membenarkan dengarkan saya dulu. Hanya sekedar isbat saja sampean percaya. Enggak, saya gantian dong, boleh nanya ke Anda dong. Sedangkan sunnah sendiri tidak semuanya sampean amalkan. Gitu. Mute. Ini kita mau diskusi, katanya akademik. Tadi saya ditanya, saya jawab, saya pakai data. Sekarang saya tanya nih,
kan? Kenapa Anda meyakini nasabah alawi itu tidak sahih? Harusnya pakai data juga jawabnya. Iya, datanya cukup. Nanti saya tulis dulu ya. Saya tulis biar jadi data. Data saya adalah karena data yang disuguhkan Mbak Alawi karena halusinasi lo tingkat dewa, secara keilmuan apapun. Ya. Tidak terverifikasi datanya. Bang, kalau Anda jawabnya itu tanpa data, maka itu subjektif. Bapak itu mengartikan data itu apa sih sebenarnya? Bapak itu Rampak itu nggak pernah memverifikasi data. Sampean kapan memverifikasi dan memvalidasi data? Kapan? Ya Allah, dilihat. Sempak kapan? Aneh tanya, kapan? Sampean kan katanya akademis. Kapan coba sampean itu memverifikasi dan memvalidasi data? Aneh mau tanya coba. Akademis. Gantian ya. Ini saya dikasih kapan? Jangan sahur mano. Ya sekarang ini saya pun dalam rangka memverifikasi. Dalam rangka kapan? Kemarin sampean itu sudah kasih PR. Silahkan datang ya ke Raden Tubagus Imam Ibrahim. Kemarin beliau udah safari ke beberapa nakobah dunia. Sampai udah sampai belum? Saya tanya dari kemarin. Sampai mana Bang Ali? Orang cuma bisanya Tulungagung, Malang, Surabaya. Bahkan si Rampak itu kan aneh bilang, ini dengan kebodohannya dia. Kurang jauh. Ya dan ditunjukkan gitu. Katanya dari zaman dulu tuh mencari data. Mana yang mencari data? Ngapain 3 tahun sampai nggak punya kaki, nggak punya modal. DM kalau nggak punya modal nggak punya ongkos. Iya makanya jangan kebanyakan daun. Jadi halusinasi lo terlalu tinggi. Ngapain? Katanya sampai tadi nggak mau validasi. Ngapain? Sekarang dikasih validasi sampai nggak mau. Gini loh. Data yang tidak terverifikasi. Ini loh, data yang tidak terverifikasi. Anda mau bicara bagaimana tidak mau validasi data, sedangkan Anda sendiri tidak mencari data. Pak, satu nakobah itu tidak mewakili. Pak, sekarang saya tanya, mana nakobah yang melarang ataupun yang membatalkan? Saya tanya balik. Buktikan, ada nggak catatan yang tertulis bahwa Mbak Alawi itu putus? Antum cuma ngomong gitu sama dia. Nakobah halusinasinya terlalu itu kalau tidak mengibat berarti dia mempertanyakan. Dan ketika saya tidak menjawab dan ketika saya diam berarti jawabannya iya kan? Itu sudah sumber Pak. Sangat orang pinter itu kayak Bang Bravo tadi loh. Itu orang pinter. Semuanya. Kalau nggak waktunya ngomong nggak ngomong. Orang pinter itu dari dulu sampai sekarang itu harusnya sudah ada perkembangan. Sampean itu udah saya kasih gambaran. Mana sampai detik ini? Sampean itu saya tanya sejauh mana sih? Sejauh mana sampean itu mencari data? Saya tanya balik. Apakah data itu bisa menjamin kebenaran? Kalau sekarang kalau misalnya Anda membandingkan, nih Rampak dengerin ya. Gini Pak, Sempak dengerin Pak. Sampean itu mau ngukur titik sampean itu menggunakan alat ukur itu bukan hanya cuma dengan jari Pak. Ini nggak sopan ini soal nasab kok disamakan. Titik sampean itu misal 3 cm. Untuk membuktikan 3 cm itu menggunakan apa coba? Guru Wahab menggunakan apa? Meteran kan? Alat ukur kan? Iyalah. Kalau misalnya hari ini alat ukur sampean tidak dibawa, tidak dibuktikan real ke lapangan, ya itu alat ukur namanya sempak, gitu loh. Sampean cara berpikirnya aja udah nggak logik. Ya, kalau saya tidak validasi, tidak valid, menyelami data-data baru yang ready untuk diverifikasi. Silakan cari bukti terus. Kalau bagi saya, yang asli itu sebagai bukti, yang palsu selalu mencari bukti. Itu saja. Selesai. Kalau ngaku dosen harusnya jawabnya secara akademik dong, pakai data dong. Malu kita ngomong nggak pakai data. Pak, akademik itu tidak hanya sama dengan data, Bapak. Wah, ya harus dong. Terus dengan data itu tidak hanya tulisan, Bapak. Emang harus dengan halusinasi. Gini. Di blundernya si Rampak ini, ketika kita tanya data, ya kan, ketika kita tanya data, dia nggak mau jawab. Dan sebaliknya, ketika kita minta data, tidak usah dengan data, Pak, seperti itu. Itu cerdas atau tidak coba? Ya udah deh, selamat mencari bukti. Dadah. Assalamualaikum. Udah tuh. Lo tuh kebanyakan daun, makanya otak lo jadi halusinasi tinggi. Nggak ilmiah. Dia kejar-kejar data ke kita, giliran kita kejar-kejar data ke dia, nggak usah katanya pakai data.